Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di hadapan kita kali ini ada 4 buah relay ya. Nah, kita akan bahas tentang relay kali ini ya. Ini empatnya sebagai contoh. Ada berbagai macam tipe relay ya. Mulai dari coil yang 12 volt, 24 volt, 24 volt. Jadi intinya source powernya bisa berupa AC atau bisa berupa DC. Nah, relay itu adalah komponen paling tua di dunia menurut saya. Jadi komponen basic dalam sebuah rangkaian panel listrik atau rangkaian elektronika, karena pada dasarnya semua rangkaian itu adalah relay. Jadi menghubungkan antara kontak atau tidak kontak. Jadi sama dengan cara kerja relay ini sebenarnya menghubungkan antara satu titik dengan titiknya, titik yang lain. Jadi terbuka atau tertutup dalam bahasa teknisnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini saya beri contoh satu saja ya cara kerja relay sebenarnya. Jadi rangkaian ini ya, yang di hadapan teman-teman kali ini adalah sebuah relay dari pabrikan Ewik, merek Cina punya ya, merek Cina punya. Ini tipenya sama dengan yang tipe pada Omron ya. Jadi ada LY2 ya, tipenya ada LY2, LY4 dan ada LY2N, nanti saya bahas ya. Nah, saya akan terangkan dulu kaki-kakinya ini ya. Jadi sebuah relay itu terdiri dari beberapa kaki ya, biasanya terdiri dari satu sumber power ya, bisa berupa AC atau DC yang masuk ke dua buah pin sebagai coil. Jadi kerja relay ini campuran antara kerja elektrik dan mekanik. Teman-teman misalnya ini adalah wiring diagram dari sebuah relay ya kan. Terdiri dari 8 pin kali ini ya, dengan nomor-nomor mulai dari 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi relay 8 pin. Nah, teman-teman bisa lihat ini dengan lambang seperti ini ya. Ini adalah sumber power yang masuk ke dalam relay. Jadi masuk ke 7 atau 8, 7 min dan 8 plus. Di sini kenapa dibuat seperti ini 7 min 8 plus, ini nanti penting bagi teman-teman untuk disesuaikan dengan anjuran dari pemakaian sumber power ini. Walaupun dalam relay ini aslinya bisa bolak-balik karena ini adalah AC 220 volt sumber powernya, jadi bisa bolak-balik ke 7 plus 8 min pun nggak masalah, tapi sebaiknya ikuti ini karena penting ketika nanti menjadi suatu kebiasaan sumber power yang masuk ke dalam coil tidak terbalik, karena ada tipe LY2N yang relaynya ini sumber powernya memakai light emitting dioda, jadi atau pakai dioda, pakai LED ya, light emitting dioda. Di sini ada lambangnya, biasanya lambang diodanya ya, di wiringnya ada pakai lambang dioda, dan ini nggak bisa terbalik sumber powernya. Jadi ini non polaritas. Kalau ada diodanya itu ada polaritasnya, jadi kutub yang negatif dan plusnya ini koinnya nggak boleh terbalik ya. Ini penting ya untuk diketahui ya. Jadi sebagai suatu kebiasaan mengikuti kode dari rangkaian komponen ini. Nah, cara kerjanya itu ketika tidak masuk power ke dalam sebuah relay, maka kaki-kaki yang kontak adalah kaki 5 dan kaki 1. Kaki 5 ini berupa common ya, C, biasa disebutkan C, dan 1 adalah NC atau normally close. Jadi normalnya rangkaian kontaknya ini tertutup. Jadi kontak ya antara kaki 5 dengan 1 ini, teman-teman bisa rangkaiannya. Ini kan kontak ya, nempel ya, dan kaki 3-nya adalah sebagai NO, jadi tidak kontak dengan 5 ya. Sebelahnya juga sama ya, teman-teman bisa lihat, ini lebih jelas. Kaki 6 ini adalah common ya, common. Kaki 2 ini adalah NC, normally close. Kaki 4 ini adalah NO, normally open. Jadi pada keadaan normal yang kontak adalah 6 dengan 2 dan tidak kontak 6 dengan 4. Keadaan ini akan berubah tidak normal ketika masuk power ya, ketika masuk power ke 7 dan 8 maka kontaknya akan berubah.
Yang 6 ini akan kontak dengan 4 ya. Lepas kontaknya dengan 2 tapi pindah ke 4. Yang tadinya NC jadi NO, yang NO jadi NC ya. Jadi pengertian dari C, NC dan NO itu adalah common. NC itu normally close, NO itu normally open. Jadi normalnya tertutup dan normalnya terbuka. Itu dalam bahasa, diartikan dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu. Oke. Jadi ketika masuk power, maka keadaan yang normalnya seperti ini akan berubah ya. Yang tadinya normally close jadi NO, yang tadinya normally open jadi normally close ya. Jadi cara kerja relay itu kontaknya tuh seperti ini. Sedangkan cara kerja ketika masuk power ke dalam gulungan ini ya, ini berupa koilnya ya, kaki koilnya masuk ke dalam gulungan kawat di sini. Ini gulungan kawat ini akan menyebabkan besi yang di tengah-tengah ini, teman-teman ya, ini menjadi magnet sehingga menarik lempengan besi yang ini ke dalam seperti ini. Nah, kaki yang tadinya nempel ini adalah common, ini adalah NC. Ketika masuk power berubah, lengket ke sebelahnya, ke kanan. Jadi yang berubah adalah ini tadinya NO jadi NC, jadi kontak dengan common, dan ini lepas dari common. Ya, common itu adalah common, ini adalah lidahnya ya. Jadi kontak ini. Jadi kerjanya elektrik dan mekanik ya. Gabungan dari kerja elektrik seperti ini merubah lempeng besi ini jadi magnet sehingga mekaniknya bekerja. Ketika lepas listriknya, maka lempeng akan kembali ke arah posisi semula. Kenapa bisa begitu? Karena ada per ya. Ya, ada per teman-teman ya. Ada pegas di sini berpengaruh. Oke, untuk bisa kerja relay ini power narik ke dalam, ketika lepas power lepas lagi. Oke, jadi cara kerja relay itu seperti itu ya. Akan kita buktikan dengan kita masukkan power ke dalam relay ini ya. Sebentar, saya siap. Oke, teman-teman, saya sudah siapkan ini ya, kontaknya ya. Kita coba masukkan power ke dalam relay ini, koilnya. Teman-teman bisa lihat, ini saya pasang sebuah MCB untuk kita menggerakkan ketika masuk power ke dalam koil, maka kedua lampu ini akan menyala karena saya pasang lampunya. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya pasang lampunya ini di kaki NO dua-duanya ya. Ini adalah dua-duanya kaki 6 dan ini adalah kaki 5. Jadi ini adalah commonnya, ini common. NO adalah ini ya, ini 3 dan 4. NC adalah 1 dan 2 seperti di rangkaian relay ini. Jadi kontak aslinya 1, ini kontak dengan common ketika tidak masuk power ya. Ketika masuk power, yang kontak adalah common dengan NO ya. Kita coba dengan masukkan listrik dari kerja. Jadi dalam keadaan normal seperti ini ya, lampu nggak akan nyala karena saya pasangnya di kaki NO ya, teman-teman. Saya lihat di atas ya, yang bawah itu adalah NC, yang atas adalah NO. Sekarang saya masukkan power, maka kerja relay ini akan berubah ya. Lampu akan ditandai dengan lampu nyala ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi commonnya untuk bisa lampu nyala begini atas, ini commonnya harus dapat source juga ya, harus dapat power sehingga power kontak dari common ini kontak dengan NO sehingga lampu ini nyala dapat. Jadi kalau 0 bisa dilangsungin ya, hanya api atau fasa yang melalui relay. Jadi bisa seperti itu juga, bisa juga pakai min, tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut, lebih detail nantinya ya. Nah, source power ini bisa langsung masuk ke sebelum masuk MCB, bisa juga masuk sebelum, bisa juga setelah MCB, setelah kontak ya. Ini penting, masuk sumber power yang common ini penting
masuknya setelah power atau sebelum power akan menentukan kerja dari relay ini. Jadi relay ini bisa dibentuk berbagai macam rangkaian dengan mensiasati sumber power yang masuk ya, kontak-kontaknya antara kontak tertutup dan terbuka, jadi kontak atau tidak kontak. Jadi pada dasarnya relay adalah komponen, menurut saya komponen paling tertua di dunia, ada dasar dari semua rangkaian listrik dan elektronik. Teman bisa lihat ya, kita saklar itu pada dasarnya kontaknya, timer juga sebenarnya relay, kontaktor juga relay. Jadi bahkan bahasa teknik digital yang 0101 itu pada dasarnya adalah relay, antara kontak atau tidak. Jadi untuk kali ini bahasan dari cara kerja relay ini untuk sementara kita bahasin dasar dulu ya teman-teman. Nanti akan saya coba bahas lebih lanjut relay ini tentang baca wiringannya seperti apa, NONC-nya, perubahan arus yang masuk tuh menentukan sistem kerja relay itu sendiri ya. Ya semoga kita bisa bahas lebih lanjut di next project. Untuk kali ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.